Bismillahirrahmanirrahim. Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa idh yaghsha lis-sidrata ma yaghsha ma zaghal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Itulah ayat Al-Quran, yaitu surah Al-Isra ayat 1 dan surah An-Najm ayat 13 sampai 18 yang menceritakan peristiwa terpenting dalam Islam dan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, yaitu Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah peristiwa terhebat yang pernah dialami oleh manusia termulia yang pernah hidup di dunia ini. Isra dan Mi'raj adalah peristiwa penting dalam Islam, di mana Nabi Muhammad melakukan perjalanan malam yang dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem yang dinamakan dengan Isra, lalu naik sampai ke langit ketujuh yang dinamakan Mi'raj. Isra dan Mi'raj digambarkan sebagai mukjizat yang melampaui batasan fisik, melibatkan waktu, ruang, dan dimensi di luar pengalaman manusia. Isra Mi'raj adalah peristiwa luar biasa yang dihadiahkan kepada Nabi Muhammad sebagai bentuk penghiburan dan penguatan dari Allah setelah menghadapi berbagai ujian berat, yang mana istri dan pamannya wafat. Hubungan sains modern dengan Isra Mi'raj, wormhole, dan perjalanan lebih cepat dari cahaya. Perjalanan dari Mekah ke Yerusalem biasanya membutuhkan waktu berminggu-minggu dengan unta. Namun dalam peristiwa Isra Mi'raj, perjalanan tersebut diselesaikan hanya dalam beberapa saat. Beberapa ahli berspekulasi tentang kemungkinan adanya lubang cacing atau bentuk distorsi ruang waktu lainnya sebagai penjelasan hipotesis untuk perjalanan super cepat Isra Mi'raj. Wormhole adalah konstruksi teoretis dalam fisika, solusi dari persamaan Einstein tentang general relativity yang memungkinkan adanya jalan pintas melalui ruang waktu. Adalah mungkin bahwa perkembangan di masa depan dalam mekanika kuantum, teori string, atau cabang baru fisika yang belum ditemukan dapat memberikan cara untuk menstabilkan atau menciptakan wormhole. Jika para ilmuwan menemukan cara untuk memanipulasi ruang waktu, mungkin dengan menggunakan materi eksotis atau energi negatif, wormhole mungkin bisa dilalui. Demikian pula, konsep seperti warp drive dapat memungkinkan perjalanan lebih cepat dari cahaya dengan membengkokkan ruang di sekitar pesawat luar angkasa. Perjalanan ke dimensi ruang dan waktu yang lebih tinggi. Di peristiwa Isra Mi'raj diceritakan Nabi Muhammad Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke 7 lapisan langit, yang mana setiap lapisan langit yang lebih tinggi diinterpretasikan sebagai dimensi yang lebih tinggi. Ini sangat erat hubungannya dengan sains, yang mana dalam sains terdapat teori higher dimension atau dimensi yang lebih tinggi. Ide-ide tentang dimensi yang lebih tinggi berasal dari teori string dan teori-teori maju lainnya dalam fisika, yang menyarankan bahwa alam semesta mungkin terdiri dari lebih dari 4 dimensi, 3 dimensi ruang, dan 1 dimensi waktu. Dimensi tambahan ini saat ini diperkirakan terkompakan dan tersembunyi pada skala subatomik, membuatnya tidak dapat diakses oleh kita. Jika para ilmuwan mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dimensi-dimensi lebih tinggi ini dan menemukan cara untuk memanipulasi atau mengaksesnya, mungkin saja suatu saat kita akan menemukan cara untuk bergerak atau berinteraksi dengan dimensi-dimensi tersebut. Ini akan membutuhkan tingkat perkembangan teknologi yang sepenuhnya baru, mungkin melibatkan komputasi kuantum, manipulasi energi, atau bentuk propulsi canggih yang jauh melampaui kemampuan saat ini. Persepsi waktu dan time travel. Di peristiwa Isra Mi'raj diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW melihat surga dan neraka, dan juga bertemu dengan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Ini menyarankan bahwa Nabi Muhammad dalam melakukan Isra Mi'raj bukan hanya melakukan perjalanan melalui ruang, tapi juga melalui waktu atau time travel. Teori relativitas Einstein memungkinkan dilatasi waktu, di mana waktu bergerak lebih lambat untuk objek yang bergerak mendekati kecepatan cahaya.
dan kurva seperti waktu tertutup yang memungkinkan perjalanan waktu ke masa lalu. Penelitian lanjutan dalam mekanika kuantum dan relativitas suatu hari mungkin dapat mengarah pada kontrol yang lebih baik terhadap waktu, atau mungkin penemuan mekanisme yang memungkinkan manusia memanipulasi waktu dengan cara yang belum bisa kita bayangkan saat ini. Jika mekanika kuantum dan relativitas umum dapat disatukan dalam teori gravitasi kuantum yang lengkap, ada kemungkinan bahwa perjalanan waktu dapat beralih dari teori ke ranah investigasi praktis. Kesimpulan. Pada prinsipnya, Isra Mi'raj suatu hari nanti bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan jika pemahaman manusia tentang alam semesta terus berkembang secara dramatis. Konsep teoretis seperti wormhole, warp drive, dimensi lebih tinggi, dan manipulasi waktu memberikan kerangka spekulatif tentang bagaimana fenomena tersebut mungkin dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan di masa depan. Wallahu a'lam bishawab.